Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa lagi di mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Bab pertama, proses lahirnya dan fase-fase pemerintahan Bani Umayyah. Namun, sebelum kita lebih jauh mengenal Bani Umayyah, lebih dahulu kita mengetahui tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama adalah santri dapat menjelaskan proses lahirnya Bani Umayyah pertama di Damaskus. Kemudian yang kedua, santri dapat memahami fase-fase pemerintahan dinasti Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya, silsilah Bani Umayyah. Sebelum kita lebih jauh mengenal proses lahirnya Bani Umayyah, kita terlebih dahulu mengenal bagaimana sih keturunan Nabi Bani Umayyah itu. Secara genealogis, garis keturunan Muawiyah bin Abi Sufyan bertemu dengan silsilah Nabi Muhammad SAW pada Abdul Manaf. Keluarga Nabi Muhammad SAW dikenal dengan Bani Hashim, sedangkan keluarga Umayyah dikenal dengan Bani Umayyah. Perlu kita juga ketahui bahwa dinasti Bani Umayyah adalah kekhalifahan pertama setelah masa Khulafaur Rasyidin. Nama Umayyah merujuk pada seorang Quraisy di masa Arab Jahiliyah, yaitu Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf. Mereka ini masih terhitung dengan saudara dengan Bani Hashim. Keluarga Umayyah memang sudah terkenal kaya sejak zaman jahiliyah. Namun setelah Islam datang, keluarga Umayyah menentang Islam karena dianggap merubah keadaan sosial, ekonomi, dan politik. Oleh karena itu, keluarga Umayyah memusuhi Nabi Muhammad SAW. Anda bisa melihat di layar silsilah Bani Umayyah mulai dari pertama sampai terakhir. Kemudian proses lahirnya Bani Umayyah. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abi Sufyan pada tahun 40 Hijriah di Damaskus. Sebab munculnya Bani Umayyah karena Muawiyah tidak pernah setuju atas pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Sehingga Muawiyah melakukan berbagai cara agar Ali turun dari jabatannya. Dan dilakukannya seperti menyebarkan isu bahwa Ali lah yang bertanggung jawab atas kematian Utsman bin Affan. Sehingga Siti Aisyah, istri Nabi sendiri, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah termakan isu sehingga terjadi perang antara Ali dan Siti Aisyah dengan para sahabat yang lain yang dikenal dengan Perang Jamal. Karena di saat perang, Siti Aisyah menunggangi seekor unta, sehingga disebutlah dengan Perang Jamal. Kemudian, dalam peperangan tersebut, Ali memenangkan peperangan, sehingga membuat Muawiyah semakin marah. Sehingga dia mencoba lagi untuk menghimpun kekuatan untuk melawan Ali bin Abi Thalib. Sehingga dalam peperangan antara Muawiyah dengan Ali bin Abi Thalib terjadi perang yang dikenal dengan Perang Siffin. Anak-anak sekalian, mengapa dikatakan Perang Siffin? Ya, karena
perang ini terjadi di kota wilayah kecil Siffin, sehingga dikatakanlah perang Siffin. Namun dalam peperangan ini lagi-lagi Ali memenangkan perang karena mayoritas umat Islam masih mendukung Ali. Karena Muawiyah belum menerima kekalahannya, sehingga dia mencoba untuk membuat strategi untuk melakukan perdamaian antara Ali dengan Muawiyah. Salah satu cara Muawiyah yaitu dengan cara merobek-robek Al-Quran. Artinya bentuk perdamaian yang dilakukan oleh Muawiyah. Sehingga pada akhirnya Ali pun ikut berdamai karena melihat Muawiyah merobek-robek Al-Quran. Nah, skenario perdamaian itu diatur oleh Muawiyah atas ide Amr bin As. Pra perdamaian ini dilakukan antara Muawiyah dengan Amr bin As di satu pihak, dan di pihak lain Ali dengan Musa al-Asy'ari. Pra perdamaian ini menyepakati untuk besok pada saat perdamaian diumumkan untuk keduanya mundur dari jabatan khalifah. Keesokan harinya, yang pertama kali mengumumkan dirinya untuk mundur adalah dari kelompok Ali yang diwakili oleh Musa al-Asy'ari, karena dengan alasan karena beliaulah yang tertua, sehingga berdirilah Musa al-Asy'ari menyampaikan bahwa Ali telah mundur dari jabatannya sebagai khalifah. Kemudian kesempatan kedua adalah dari kelompok Muawiyah yang diwakili oleh Amr bin As, mengatakan bahwa karena Ali telah mundur dari jabatannya sebagai khalifah, maka yang naik sebagai khalifah adalah Muawiyah. Ini adalah strategi yang dilakukan oleh strategi perdamaian yang dilakukan oleh Muawiyah, yang dikenal dengan arbitrage. Anak-anak sekalian, sikap damai Ali lah ini yang membuat para pengikutnya marah, sehingga dalam pemerintahan Ali, kelompok Ali ini terpecah menjadi 3. Yang pertama itu adalah Khawarij. Itulah orang-orang yang kecewa terhadap Ali sehingga dia keluar dari kelompok Ali. Kemudian yang kedua adalah kelompok Syiah. Inilah kelompok yang masih bertahan terhadap kepemimpinan Ali, setuju terhadap perdamaian itu. Kemudian yang ketiga, kelompok Murji'ah, kelompok yang tengah-tengah, kelompok yang diam, tidak mendukung Ali dan tidak menolak Ali. Inilah hasil dari perdamaian yang terjadi setelah Ali mengambil sikap mengenai perdamaian antara Muawiyah dengan Ali. Anak-anak sekalian, selanjutnya fase-fase pemerintahan. Ada 3 fase yang dialami selama pemerintahan Bani Umayyah ini, yaitu fase berdiri, fase kemajuan, dengan fase runtuhnya. Fase berdiri ini dimulai dari awal berdirinya sampai kepada khalifah ke-6, yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik. Ketika Islam masuk di Eropa atau Andalusia, dan dibawa Tariq bin Ziyad tahun 711 Masehi. Pada masa ini peradaban Islam berjalan dengan pendekatan Arabisasi. Artinya peradaban saat itu semuanya bercirikan Arab, seperti ukiran-ukiran yang ada di dinding, di istana, lagu-lagu padang pasir.
Langkah awal dari perkembangan ini adalah perluasan wilayah kekuasaan Islam seperti di Asia, di Afrika, di Eropa, dan Amerika. Inilah tempat-tempat yang berkembang di masa pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian, fase kemajuan. Fase ini dimulai dari Sulaiman bin Abdul Malik, Khalifah ke-7 sampai kepada Umar bin Abdul Aziz, Khalifah ke-8. Islam disebarkan oleh para sahabat seperti Uqbah bin Nafi, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Abi Sarah, Tariq bin Ziyad. Bentuk peradaban yang tumbuh di masa itu adalah seperti ilmu pengetahuan, bangunan fisik, fasilitas pendidikan, dan departemen pendidikan, pemerintahan. Kemudian fase lemah sampai runtuhnya. Fase ini dimulai dari masa Yazid bin Abdul Malik, Khalifah ke-9, yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan. Adapun hal-hal yang membuat Bani Umayyah lemah antara lain seperti 1. Terjadinya pengangkatan 2 khalifah dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, sistem yang dipakai dalam pemilihan kepemimpinan itu menggunakan sistem monarki, sistem kerajaan. Kemudian yang ketiga adalah terjadinya penyelewengan kekuasaan oleh para putra mahkota. Ya, lemahnya Bani Umayyah terjadi hampir di seluruh wilayah Bani Umayyah. Namun di sisi lain telah berkembang beberapa kekuatan seperti Abbasiyah, Syiah di wilayah Hijaz dan Persia, Bani Fatimiyah di Mesir, dan lain-lain lagi. Semuanya itu masih berkembang, masih berjalan sesuai dengan harapan yang diinginkan. Anak-anak sekalian, mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.